Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasdi Vicky Aryon dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang ilmu ekonomi Islam pada bab 7 pada mata pelajaran filsafat ekonomi. Dari pengertian pertama, yaitu definisi hukum ekonomi Islam. Menurut Paul A. Samuelson mengatakan bahwa pengertian ilmu ekonomi sangat beragam. Hakikat ekonomi adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi di antara orang-orang. Di sini, titik tekan definisi adalah pada kegiatan produksi dan distribusi. Tetapi apa yang diproduksi dan distribusi itu, pengertian umum kita adalah produksi dan distribusi barang dan jasa yang bersifat material. Dalam The Penguin Dictionary of Economics, ilmu ekonomi merupakan kajian tentang produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan di dalam masyarakat manusia. Selain ada aspek konsumsi, kekayaan dan yang tak lain adalah kekayaan ekonomi adalah kekayaan material. Pertanyaan yang timbul adalah apakah pengertian ekonomi ini juga dibatasi oleh pengertian kekayaan material. Pengertian umum memang mengatakan bahwa ekonomi itu menyangkut barang-barang dan jasa yang bersifat material. Baik, kita akan langsung ke pembahasan berikutnya, yaitu bagian B, hakikat ilmu ekonomi. Menurut M. Dawan Raharjo 1999, ilmu ekonomi Islam sebenarnya sama saja dengan ilmu ekonomi umumnya, yaitu menyelidiki perilaku manusia dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam Islam. Tujuan kegiatan ekonomi hanyalah merupakan target untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Ilmu ekonomi Islam memperhatikan dan menerapkan syariah dalam perilaku ekonomi dalam membentuk sistem ekonomi. Pada bagian C, problem ekonomi Islam dalam pandangan mazhab ekonomi Islam. Munculnya aliran atau mazhab dalam ekonomi Islam berangkat dari 3 ayat. Quran surat Al-A'raf ayat 10 yang artinya, dan kami adakan bagimu di muka bumi atau sumber penghidupan. Quran surat Ibrahim ayat 34 yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu mengingatnya. Dan Quran surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Dari pembahasan ini, yang pertama mazhab Bakr al-Sadr berangkat dari Quran surat Ibrahim 34. Mazhab ini berpendapat bahwa kelangkaan terjadi bukan karena proses produksi yang tidak efisien, tetapi karena ketidakadilan dan terjadinya kesalahan distribusi. Nah, yang kedua mazhab mainstream. Berdasarkan Quran surat Al-A'raf, ahli ekonomi Islam modern saling mendukung konsep tentang problem ekonomi meliputi kelangkaan scarcity dan keinginan tidak terbatas atau unlimited wants. Dan yang ketiga, menurut mazhab alternatif kritis. Menurut Muhammad Arif, munculnya problem ekonomi disebabkan karena keterbatasan manusia membuat produksi sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Mazhab alternatif kritis ini mengkritik 2 mazhab sebelumnya. Menurut Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar, karena ekonomi Islam adalah hasil tafsiran manusia atas Al-Quran dan hadis. Tokohnya adalah Timur Quran, Jomo, dan Muhammad Arif. Demikianlah dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.